Haleluya. Glory. Haleluya. Berkatilah semua orang yang haus dan lapar akan kebenarannya. Haleluya. Itulah sebabnya barang siapa yang haus dan lapar akan kebenarannya, berarti mereka sudah ditentukan sebelum dasar dunia. Dan pasti ada tahun Yobel bagi orang-orang yang sudah dipilih Allah. Tahun pembawasan, karena semuanya akan dipulihkan kembali. Haleluya. Semuanya akan dipulihkan. Apa yang sudah habis dimakan oleh belalang, pelahap, pengarap, pengerik, pelompat, Tuhan berjanji di kitab Yoel 2 ayat 25, Tuhan akan pulihkan. Haleluya. Tetapi yang jelas bahwa kita sedang sakit bersalin pada waktu ini, sebelum kedatangannya yang kedua. Semua mengeram. Itulah sebabnya ya, kita harus menderita sementara waktu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga. Dari kerajaan Allah yang kekal. Haleluya. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus datang sebagai daging untuk memberitakan, menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesannya untuk supaya dikerjakan benar-benar, dikerjakan oleh orang-orang yang takut akan Dia. Domba-dombanya yang selalu mengikuti Dia sampai akhir zaman ini. Karena kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuka atau memberikan sebuah jalan bagi kerajaan yang kekal selain daripada Dia. Itulah sebabnya Dia adalah pintu. Dia adalah pintu. Dan itulah sebabnya firman berkata bahwa Dialah kepala. Karena kita adalah tubuhnya. Di dalam di dalam jemaat, Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi kemanapun kepala pergi, tanpa tubuh mengikuti, ya berarti tidak bisa dikatakan bahwa kepala itu tanpa ada tubuh. Jadi tidak bisa dikatakan kepala tanpa ada tubuh. Jadi tidak bisa dikatakan tubuh tanpa ada kepala. Itulah sebabnya Dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita. Menjadi satu tubuh. Sedangkan antara suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Haleluya. Kenapa? Kembali kepada yang semula. Bagaimana ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Tetapi karena Adam tidak menjumpai seorang penolong baginya, sehingga seorang penolong tersebut diambil dari salah satu tulang rusuknya. Jadi berarti ada satu tubuh. Hanya ada satu tubuh. Jadi kepala adalah sebagai Kristus, sehingga tubuh mengikuti. Karena tanpa kepala, bahwa kelima panca indera ini tidak bisa bergerak. Tangan tidak bisa bergerak, kaki pun tidak bisa melangkah, ya. Tangan pun tidak bisa digerakkan tanpa digerakkan, diperintahkan oleh kepala. Contohnya seperti remote, ya, antara remote dan TV. Tanpa ada remote, bahwa TV pun tidak bisa mengontrol diri sendiri. Haleluya, glory. Jadi kita tahu bahwa yang mengontrol kita adalah Roh Kudus. Itulah yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk bekerja, untuk melakukannya, melakukan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting. Rantingnya ada tertulis di Yohanes 15 ayat 5. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting. Dan barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, dia pasti menghasilkan buah yang banyak. Jadi kepala jemaat adalah Yesus Kristus sesuai dengan Efesus 1 ayat 22 dan Efesus 12 ayat 23.
Itu yang jelas. Jadi kemana kepala pergi, tubuh akan ikut. Apabila berpisah antara kepala dan tubuh, berarti itu hantu. Karena kadang-kadang nampaklah kepala hantu, ya. Kadang-kadang nampaklah tubuh hantu, ya. Karena setan bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Haleluya. Kalau tidak bisa setan berubah-ubah, berarti dia tidak akan bisa menyesatkan. Tetapi kita tahu bahwa kepala adalah Kristus untuk mengontrol tubuh ini. Sehingga kemanapun kepala pergi, dan tubuh pun juga pergi. Jadi berarti apa yang dikerjakan oleh kepala, itulah yang dikerjakan oleh tubuh. Akulah pokok anggur. Haleluya. Dan kamu adalah rantingnya. Jikalau, ya, barang siapa tinggal dalam aku tinggal dalam dia, akan menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, yaitu satu. Bapa adalah sebutan, Roh Kudus, itulah namanya Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti salah dipanggil Bapa, bukan berarti salah dipanggil Roh Kudus. Ya, karena itu adalah satu. Apakah kamu mengenal Bapa? Saya kenal. Siapakah dia? Yesus Kristus. Apakah kamu mengenal Roh Kudus? Saya mengenal. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jehovah Elohim, ya. Allah, Tuhan, dia adalah Yesus Kristus. Juru selamat kita. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Jadi kita dengan jelas tahu, ya, apa yang harus kita taati sesuai dengan zaman ini. Apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan zaman ini. Itulah sebabnya, ya, kenalilah zaman apa yang sedang kamu hidupi. Dan pesan apa yang harus kamu terima dan yang harus kamu lakukan. Bertindaklah. Bagaimanapun juga tidak akan bisa Musa untuk melakukan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan oleh Nuh. Dan Musa pun tidak bisa mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Karena harus bertahap-tahap. Dan bagaimanapun juga Irenaeus tidak akan bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dan bahkan Martin Luther, ya, John Wesley, tidak akan bisa dikerjakan. Tetapi bagaimanapun juga, seperti orang yang berjalan di atas pasir, akan nampak jejaknya di atas pasir tersebut. Dan ketika orang melihat, oh ini jejaknya, berarti dari sini dia lewat, dari sini dia berjalan. Bagaimana mungkin orang mengetahui jejak seseorang itu berjalan lewat dari sana kalau bukan mengikuti dari belakang? Dan bagaimana mungkin Irenaeus atau Martin atau Columba mengikuti jejak Paulus kalau memang mereka tidak mau mengikuti jejak Paulus? Kalau mereka hanya berhenti di situ. Hal yang sama juga. Kalau memang kita tidak mengikuti akhir zaman, pesan di akhir zaman ini, yaitu firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang utusan, kita hanya berhenti dan tidak mau mengikuti. Bagaimana mungkin kita, ya, bagaimana mungkin kita bisa mengenal dan mengetahui zaman apa yang sedang kita hidupi? Itulah sebabnya harus ada tindakan. Haleluya. Segala sesuatu seperti itu. Bagaimanapun juga sebuah pekerjaan, ya, sebuah pekerjaan itulah tanda bukti bahwa kita benar-benar bekerja di dalam ladangnya Kristus.
di dalam ladangnya Yesus, bukan di dalam ladangnya iblis. Kenapa? Karena kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya kamu mengenal siapa mereka. Lihatlah dari buahnya. Apa yang kerjakan kita hari-hari? Lihat firman. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Maka kita mengatakan amin dan terima kasih Tuhan. Tetapi kalau kita sudah menyimpang dari firman Tuhan sesuai dengan zaman ini, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Martin Luther? Tidak akan bisa. Padahal karena sementara zaman itu adalah zaman martir. Pada orang-orang percaya zaman itu adalah mati martir. Ada yang dibunuh, dipenggal dan disiksa dan lain sebagainya. Zaman ini bukan seperti itu lagi. Karena zaman ini adalah zaman Raja Wali. Haleluya. Bukan lagi zaman muka manusia, ya. Bukan lagi zaman lembu. Tetapi ini adalah zaman Raja Wali. Artinya zaman Raja Wali bahwa kedatangan Kristus sudah dekat, akan mempunyai sayap yang diberikan Kristus untuk siap terbang menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Jadi tidak ada lagi zaman di luar zaman Raja Wali. Karena ini adalah zaman yang sedang gelap gulita, yaitu zaman Laodikia. Kalau tidak ada alat untuk siap terbang, yaitu pengangkatan dan pengubahan tubuh yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya, bagaimana mungkin bisa terbang dari tempat yang gelap? Haleluya. Glory. Ikuti dan lihat zaman apa yang sedang kamu hidupi. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya yang memiliki pewahyuan akan tahu apa yang harus dikerjakan. Haleluya. Dan kenapa dikatakan bahwa zaman ini adalah zaman suam-suam kuku yang sangat gelap? Berikan pesan, pesan firman, berikan ayat-ayat firman, bagikan ke Facebook, bagikan ke WhatsApp, bagikan ke dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang komen. Karena tidak terima lagi ajaran. Kan ada Alkitab. Dari dulu sudah sekian ribu tahun bahwa Alkitab ada. Tetapi siapa yang mengerjakan? Kalau tidak ada yang menerangkan, berarti mereka tidak akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Itulah sebabnya Amos 3:7, itulah sebabnya harus ada seorang nabi. Kita lihat, sedangkan Yesus pun mau datang sudah ada pendahulunya, yaitu Yohanes pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Untuk apa Yesus Kristus memberikan sebuah jalan sebagai pendahulu kedatangannya yang pertama? Sebenarnya tidak perlu, tetapi firman Tuhan harus demikian. Haleluya. Untuk mengingatkan orang-orang. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak? Haleluya. Hai kamu keturunan ular beludak, jangan kamu mengira bahwa kamu luput daripada hukuman Allah. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa bukan Yesus langsung mengatakan demikian? Karena ada pendahulu. Kalau orang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes, mereka mati. Sebenarnya mereka harus mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Kenapa dikatakan bahwa kita adalah keturunan ular beludak?
Kalau mereka benar-benar memiliki pewahyuan, maka mereka akan melihat diri mereka sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi karena mereka gagal mengenali zamannya dan pesannya pada saat itu, mereka gagal untuk melihat zaman apa yang sedang mereka hidupi zaman itu. Haleluya. Hal yang sama juga seperti Nuh. Hal yang sama juga seperti Bileam. Ya. Dia tidak tahu zaman apa yang sedang dia hidupi. Tetapi kita lihat Mika, dia tahu zaman apa yang sedang dia hidupi. Nuh pun tahu zaman apa yang sedang dia hidupi. Musa pun tahu zaman apa yang sedang dia hidupi. Haleluya. Di luar daripada itu, mereka tidak tahu. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah menyembah Allah yang sesungguhnya. Apakah zamannya sekarang lagi mabuk-mabuk, berjudi, ya? Sampai hampir-hampir kancing baju pun tidak ada, tetapi selalu main judi dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Haleluya. Gagal untuk melihat terang di waktu senja di zaman ini. Bagaimanakah ciri-ciri seorang mempelai wanita? Sangat mudah. Lihat firman Tuhan dan terima pesan Nabi. Dan terima pesan Kristus yang dibawakan oleh seorang Nabi. Haleluya. Dan itulah, ya, dan disitulah semua pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh mempelai wanita. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak bisa bertindak tanpa ada pesan yang dibawakan kepada kita. Haleluya. Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Kita tidak tahu dengan baptisan mana kalau memang kita tidak mengenali zaman apa yang sedang kita hidupi. Haleluya. Dan kita pun tidak tahu cara berpakaian, cara melakukan hal-hal pun yang lain pun tidak akan tahu. Oh, kenapa tidak tahu? Memangnya orang-orang semua yang mengaku dirinya Kristen tidak tahu? Kalau memang tahu, untuk apa mereka mabuk? Untuk apa mereka berjudi? Untuk apa mereka mencuri? Untuk apa mereka bertengkar dan mengatakan hal-hal yang tidak baik? Sementara di dalam firman itu dilarang semua untuk melakukan itu. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa perempuan selalu bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak tahu berpakaian. Haleluya. Dan kita mengetahui di kitab Ulangan, ya. Kejijikan bagiku bagi perempuan memakai pakaian laki-laki. Kejijikan. Tetapi kita lihat di zaman ini, masalah pakaian kan berbeda lagi. Mau pakaian laki-laki silakan. Tuhan larang. Janganlah perempuan mengenakan pakaian laki-laki. Dan laki-laki mengenakan pakaian perempuan. Dan kita lihat di zaman ini, bagaimana perempuan-perempuan sedang melanggar firman Tuhan. Haleluya. Apakah mereka mengenali pesan dan zamannya? Tidak. Orang yang tidak mau masuk ke dalam bahtera, mereka akan binasa. Tetapi barang siapa yang mau mendengarkan Nabi, yaitu Nuh, mereka akan selamat. Sangat mudah, karena firman adalah sederhana. Itulah sebabnya harus berpihak kepada Yesus. Ketepatan pada pembahasan kita pada waktu ini adalah berpihak kepada Yesus.
Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Silakan duduk. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang sedang berpihak kepada Yesus, itulah yang sudah dipilih sebelum dasar dunia. Efesus 1 ayat 4 mengatakan. Kian. Haleluya. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu pelayanan kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu, menjadi 12. Haleluya. Dan kita melihat di gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah yaitu Pentakosta, di mana Roh Kudus datang kepada orang-orang di zaman jemaat mula-mula. Haleluya. Dan apa yang mereka lakukan dulu? Jadi gereja itu dimulai pada hari Pentakosta. Dan di sana Roh Kudus ya turun ke atas mereka. Di mana Yesus sudah memilih 12 orang. Dan salah seorang di antara mereka sudah jatuh, dan mereka memilih Matias untuk menggantikannya. Dan Roh Kudus menunggu sampai semuanya ini berada di dalam aturannya sebelum ia datang. Haleluya. Jadi harus ada proses, harus ada waktu. Itulah sebabnya ada malam, ada siang, ada pagi, ada petang, ada sore. Harus ada waktu. Tidak bisa ya hadir pada saat yang sama antara terang dan gelap. Harus ada waktu. Setelah dia jatuh dan mereka mengundi, sehingga terpilihlah Matias. Ya. Jadi Roh Kudus menunggu sampai semuanya ini berada di dalam aturannya sebelum ia datang. Mereka harus memilih seorang untuk menggantikan kepenatuannya Yudas yang jatuh oleh pelanggaran. Tetapi itu untuk mengenakan kitab suci. Haleluya. Dan kita lihat di 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi darat, langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Palestina. Apakah perlu takut? Apakah perlu gentar untuk berperang? Kenapa?
Bukan lagi engkau yang berperang, tetapi Tuhan sudah ada di depanmu untuk melawan musuh. Berarti tunggulah, akan ada waktunya. Haleluya. Akan ada waktunya. Tepat sesuai dengan programnya Allah. Haleluya. Dan kita melihat dan kita mengetahui bagaimana tentang perjalanan Daud. Yang di 2 Samuel ini, 2 Samuel 5 ayat 24 ini adalah Daud. Di mana dia hendak mau berperang. Dia sudah ya letih. Karena dia adalah seorang nabi Tuhan. Seorang raja, yaitu Raja Daud. Jadi dia tidak mau berperang langsung sebelum suara itu datang. Karena dia tahu dia tidak mampu melawan musuhnya tanpa ada Allah di depannya. Jadi dia sabar menantikan apa perintah Allah kepada dia. Itulah sebabnya dikatakan, ya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap, langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Palestina. Haleluya. Berarti tidak boleh mendahului. Yang artinya dimaksudkan bahwa pekerjaan seorang mediator, contoh seperti Irenaeus, tidak akan bisa mendahului pekerjaan Martin. Seorang pastor tidak akan bisa mengambil pekerjaan seorang penginjil. Tidak boleh mendahului. Ada aturannya. Haleluya. Ada aturannya. Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah di altar untuk menyampaikan firman? Padahal, ya, jabatannya adalah, contohnya pekerjaannya adalah seorang diaken atau seorang pengawas. Tidak akan mungkin. Haleluya. Tunggu saatnya. Apa yang dikatakan Tuhan untuk kerjakan, tunggu saatnya. Ketika Allah berbicara kepadamu, karunia apa yang ada padamu, lakukanlah. Jikalau kamu berpihak kepada Yesus. Haleluya. Jadi itulah sebabnya sebuah waktu bagi kitab suci untuk digenapi sampai segala sesuatunya menjadi benar. Haleluya. Karena segala sesuatunya harus ada di dalam aturannya. Itulah sebabnya harus memiliki sebuah penantian yang besar. Tidak boleh mendahului. Haleluya. Jadi seperti itulah Daud yang pergi ke medan perang. Pada malam itu dia letih ya dengan pertempuran itu, dan dia tergeletak di bawah pohon. Di bawah pohon itu sampai dia mendengar suara Tuhan. Haleluya. Jadi ini berbicara tentang berpihak kepada Yesus, dan kita tahu cara kerjanya dan apa yang dikerjakan. Itulah seorang utusan di zaman dulu adalah Daud. Siapakah utusan di zaman ini? Dan kita melihat ada programnya Tuhan. Kapan dia menyampaikan pesan kepada utusan? Kapan dia berbicara, semua ada aturan. Kapan dia mengakhiri hidupnya,
ada aturan. Haleluya. Kalau tanpa ada aturan, berarti orang-orang akan keliru dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Berarti hanya Taurat saja. Banyak yang sedang berdoa. Berdoa mau tidur, berdoa mau makan. Kalau memang itu sudah terbiasa, itu jadi ditauratkan. Baru berdoa, Tuhan, berikan kekuatan bagiku untuk melakukan hal-hal yang baik. Aku tidak berulah lagi mencuri. Aku tidak berulah lagi berjudi dan mencuri dan lain sebagainya. Tetapi ketika selesai berdoa, langsung dilakukanlah lagi. Berarti dia tidak tahu bahwa apa yang sedang dia ucapkan dalam doanya. Haleluya. Sama seperti di kedai tua. Dikatakan, aku akan berubah. Aku akan berubah mulai hari ini. Istriku, anak-anakku. Padahal pada waktu dia menyanyikan, pada waktu itulah dia melanggar apa yang dia nyanyikan. Haleluya. Jikalau berpihak kepada Yesus, bukan seperti itu. Apa yang dia nyanyikan, apa yang dia doakan, berarti dia harus melakukannya. Itulah yang dinantikan oleh Daud. Udahlah, pergi aja aku kan hamba Tuhan. Nanti akan kuhabisi semua. Enggak ada seperti itu. Dia sabar menantikan di situ sebelum Allah berbicara kepadanya. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada ketepatan bagi mempelai wanita. Kalau capek bekerja, udahlah. Kalau capek bekerja, ya terima kasih Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi tubuhku ini untuk sanggup bekerja. Beban yang berat, terima kasih Tuhan. Engkau tidak memberikan beban yang berat bagiku kalau aku tidak sanggup. Semua rencana Allah indah bagi orang percaya. Haleluya. Tetapi siapakah orang percaya tersebut? Lihat buahnya. Dan akan tahu firman apa yang sedang dia lakukan di zaman itu. Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, John Wesley, mereka tidak salah untuk melakukan pekerjaan mereka. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada mereka. Haleluya. Tetapi karena orang-orang yang sudah berlagak tahu, bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri, teologi belajar dari hasil bahasan dan hasil sermonia dan lain sebagainya, dan hasil dari sekolah, gagal untuk memahami firman Tuhan. Kenapa gagal? Satu ayat aja dalam firman, tak kau izinkan seorang perempuan mengajar, gagal. Berpakaian, gagal. Jangankan itu sudah terlalu besar masalah pakaian dan perempuan mengajar. Itu sudah terlalu besar. Jadi, apa yang lain? Lihat aja pekerjaanmu setiap hari. Membuang-buang uangkah yang tidak berarti? Membuang-buang waktukah yang tidak berarti? Membahas politikkah yang tidak berarti? Haleluya. Glory. Setiap pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, setiap perlakuan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kapan kamu kerjakan dan kapan kamu lakukan itu? Haleluya. Itulah sebabnya ujilah dia dengan firman. Kalau memang demikian, berarti gagal.
untuk melakukan yang benar. Dan dia tidak bisa disebut berpihak kepada Yesus. Haleluya. Dan kita lihat Yoel 2 ayat 25. Seperti saya katakan tadi, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Aku akan memulihkan. Bagaimana tentang perjalanan Rasul Paulus? Apa yang menantikan dia? Penjara yang menantikan dia. Tahanan yang menantikan di sana. Tidak jadi masalah bagi dia. Kenapa? Itulah sebabnya bahwa dia adalah seorang tawanan Kristus. Dan kita juga adalah tawanan Kristus. Jikalau kita adalah tawanan Kristus, berarti kita tidak bisa bebas. Karena kita berpihak kepada Kristus. Kalau orang adalah tawanan iblis, berarti bebas melakukan yang jahat. Karena iblis pun bebas untuk melakukan yang jahat. Dan tidak bisa melakukan pekerjaan Yesus. Kenapa tidak bisa? Karena dia adalah tawanan iblis. Tetapi karena kita adalah tawanan Kristus, berarti kita tidak bisa, namanya yang sudah ditawan di dalam kebenaran, tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Berjaga-jagalah. Karena pemulihan sedang datang di zaman ini. Haleluya. Pemulihan pohon mempelai wanita. Apa yang sudah dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat. Dan kita tahu bahwa Katolik Roma membunuh pengikut-pengikut Kristus di zaman dulu. Dicampakkan ke singa-singa, perutnya dibelah, dipenggal, dibunuh, digantung, dan lain sebagainya. Habis disiksa. Kita lihat itu. Tetapi Yoel 2 ayat 25 harus genap. Tidak boleh tidak genap. Semua akan dipulihkan. Tidak akan bisa iblis yang menawan semua manusia yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena domba-domba Allah, domba-domba Yesus Kristus, anak-anak Kristus sedang berada sementara waktu di muka bumi untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Kalau kita membayangkan dan memikirkan hal-hal itu, tentunya kita bersyukur dan berterima kasih dan bersukacita kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi sekarang sistem pemenggalan atau pembunuhan dan penganiayaan. Cukup hanya taat kepada firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mau bekerja silakan. Mau kemana pun silakan. Yang dituntut Tuhan bagi orang-orang percaya adalah supaya Kristus ada di dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Glory. Jadi itulah seperti zamannya Irenaeus, seperti saya katakan tadi. Dia melakukan hal yang sama. Ya, Martin melanjutkan hal yang sama, Polikarpus melanjutkan hal yang sama, Tyrus untuk menjalankan hal yang sama. Mereka sudah melakukan itu. Dan kemudian rasul dari gereja itu, yaitu Paulus. Dan ketika Paulus meninggal, Yohanes mengambil alih gereja itu. Dan ketika Yohanes meninggal, Polikarpus yang mengambil alih. Ketika Polikarpus meninggal, Irenaeus yang mengambil alih. Dan terus, dan Martin, dan seterusnya. Terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Seperti itu. Sampai gereja Katolik Roma menghancurkan segala sesuatunya. Seperti yang saya katakan tadi.
dan membakar mereka, mencerai-beraikan mereka. Haleluya. Dan kita lihat di Yoel 2 ayat 25 tadi. Dan ulat pindahan memakan yang ini, dan ulat melompat yang memakan itu, dan seterusnya memakan ini itu, dan memakan yang bahkan sampai mereka melahapnya langsung ke tangkainya. Tetapi Allah telah berjanji untuk memulihkan kembali hal yang sama. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya harus berjaga-jaga, karena tidak ada seorang pun yang tahu tuh tentang kedatangan Kristus. Dia sudah berkata demikian. Matius 24 ayat 37 kalau nggak salah. Tetapi tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya berjaga-jagalah. Karena kau tidak tahu apakah pagi, siang, malam. Tetapi berjaga-jagalah. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus percaya, Yohanes percaya, Polikarpus percaya, Irenaeus percaya, Martin pun percaya. Mereka semua yang lainnya percaya hal itu. Haleluya. Glory. Jadi seandainya Yesus memberitahukan tentang kedatangannya, Nabi akan memberitahukan, udahlah semua mempelai Kristus ngumpul, makan yang enak-enak dulu. Kita bersama dulu makan yang enak. Kita buatlah kumpulan 3 hari 3 malam. Karena tanggal sekian, hari sekian, Yesus datang. Tentunya, kalau orang tahu, manusia tahu bahwa Yesus akan datang 2 minggu lagi, semua akan bertobat. Oh, supaya kita tidak dibakar. Udahlah, bertobatlah. Berarti itu yang dibuat-buat. Bisakah bertobat yang dibuat-buat? Tidak akan bisa. Pertobatan sudah ada di dalam jiwa kita, yaitu kerinduan akan keselamatan yang kekal, kerinduan melihat Yesus Kristus datang, kerinduan melihat Yesus Kristus akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Sudah ada di dalam jiwa kita. Kalau tidak, tentunya kita tidak akan mau melakukan yang baik, melakukan firman Tuhan. Haleluya, glory. Satu Tesalonika 4, 16 dan 17. Dan kita sudah tahu ini, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Inilah yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Karena semua sebelum kedatangan Kristus, semua yang sudah tua sebelum Kristus datang akan mengakhiri hidupnya secara fisik. Dan kita tidak tahu apakah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di sini, 1 Tesalonika 4, 16, 17 mengatakan ini. Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada di luar itu. Bagaimana caranya untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan? Lakukan firman-Nya.
Apa yang dipesankan kepada hambanya, para nabi, para rasul, lakukan. Di luar itu, mati. Tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima pesan yang dibawakan oleh utusan. Dan tidak perlu lagi diajar mempelai wanita. Oh, siapakah utusan itu? Bagaimanakah ciri-ciri seorang utusan, seorang nabi? Kita sudah ada di dalam memori. Siapakah yang sanggup mengetahui isi hati orang? Nabi. Siapakah yang mengetahui hal-hal yang akan datang? Nabi. Siapakah yang bisa membangkitkan orang mati? Nabi. Haleluya. Glory. Dan kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di Kisah Rasul 21. Haleluya. Kisah Rasul 21 ayat 11. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat di ayat 13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Haleluya, inilah tawanan Kristus. Bagaimana kasih orang tawanan Kristus? Seperti yang kukatakan tadi, ya, harus melakukan kehendaknya. Karena firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak bisa ya ditafsir-tafsir. Tidak bisa semena-menanya untuk menafsir firman Tuhan, membahas firman Tuhan. Karena ada seorang utusan untuk memberikan pengertian akan firman Tuhan ini. Haleluya. Karena kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan seolah-olah banyak yang bertentangan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Yesus berkata juga, jika engkau tidak membenci ayah ibumu dan bahkan dirimu sendiri, engkau tidak layak menjadi pengikutku. Haleluya. Seolah-olah itu bertentangan. Di dalam firman Tuhan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam firman Tuhan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Haleluya. Kalau orang tidak mempunyai pengertian, tidak mempunyai pewahyuan, tidak akan mudah menangkap apa yang disampaikan oleh Kristus. Haleluya. Dari mana kita tahu bahwa pesan Kristus ada pada seorang utusan? Bagaimana tentang meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Siapakah penunggang kuda putih tersebut? Haleluya.
Satu yang memegang, yang mempunyai anak panah, yang satu tidak mempunyai anak panah. Dari mana kita tahu? Siapakah dia sesungguhnya? Haleluya. Dan kita lihat ini, bagaimana tentang perjalanan Rasul Paulus ini. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Kita bayangkan ini. Apakah gak sedih ini? Sebenarnya dia mengatakan demikian. Bukan hanya diikat, dia akan mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimakah kepada Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan. Yesus langsung berbicara kepada dia di Damsyik. Haleluya. Untuk membawakan kabar gembira. Dialah yang menyampaikan pesan itu. Siapa yang menerima, mereka akan hidup. Siapa yang tidak menerima, menolak, mereka akan mati. Binasa. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa dia segera pergi untuk keluar. Ya. Dan kita melihat di situ dan datang Agabus nabi itu berjalan melihat ke seberang jalan, dan sebelumnya tidak pernah melihat Paulus, si penilik umum dari seluruh kelompok gereja-gereja ini, ya, di seluruh Asia. Dan ini adalah Asia, semua dari Efesus sampai Laodikia, ya, sampai kita lihat sampai di masa pelayanan John Wesley, semua ketujuh jemaat ini ada di Asia kecil. Haleluya. Dan dia berjalan ke sana dan melepaskan tali yang Paulus pakai untuk mengikat jubahnya, mengikat tangannya, dan berkata, demikianlah firman Tuhan. Dan rata-rata dan penjara-penjara di sana menantikan orang yang memakai tali itu. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan? Aku tahu itu, aku tahu. Tetapi janganlah patahkan hatiku sekarang. Biarkanlah aku menyelesaikan perjalananku. Jangan dimasukkan. Dia sudah lelah, dia sudah selesai. Dan dia sedang melanjutkan perjalanannya dan menyerahkan, ya, kepenatuannya kepada Timotius. Itulah sebabnya harus ada menyambung. Dan tidak pernah Allah dan tidak pernah Tuhan Yesus tidak menyambung sebuah pekerjaan. Harus ada seorang yang menyambung sebelum hari kedatangannya. Haleluya. 400 tahun bangsa Israel di Mesir. Sebelum Musa besar, Tuhan sudah menyediakan seorang utusan zaman itu untuk bawa mereka keluar dari sana. Kenapa lahir Musa dan dibesarkan di sana? Kenapa Musa diselamatkan dan tidak terbunuh? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi rencana Allah. Haleluya. Glory. Untuk supaya membuat umatnya keluar dari dalam tawanan, yaitu tawanan iblis. Haleluya. Hal yang sama bagaimana dengan Nabi William Branham.
di mana tiang api datang kepadanya dan awan supernatural, dan dunia melihat bahwa tiang api yang sesungguhnya adalah Yesus yang berbicara kepadanya. Tiang api yang sama yang datang kepada Musa, yang sanggup menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengetahui isi hati orang, dan menubuatkan hal-hal yang akan datang, mengetahui hal-hal yang akan datang, dan yang sudah berlalu. Dan rahasia-rahasia yang ada dalam kitab yang dimateraikan dahulu dibukakan baginya. Rahasia-rahasia tersebut. Haleluya. Siapa yang dikatakan tadi, dikatakan Yohanes, hai keturunan ular beludak. Bukankah itu rahasia? Sejak kapan mereka keturunan ular beludak? Orang-orang melihat dia adalah manusia. Dikatakan keturunan ular beludak. Mereka kan manusia. Haleluya. Ketika meterai terbuka dan mempelai wanita, siapa yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Yohanes? Dan kita melihat bahwa ular memperdaya Hawa. Di sanalah kejatuhan manusia. Haleluya. Tetapi apakah pernah mereka berpihak kepada Kristus? Artinya, tandanya ya orang yang berpihak kepada Kristus taat kepada perintah Kristus dan mau melakukannya. Itulah yang berpihak kepada Kristus. Kalau tidak, jangan pernah menganggap bahwa dirinya berpihak kepada Kristus, sekalipun dia menyembah Kristus. Sekalipun dia mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan Juru Selamatnya. Bagaimana mungkin seorang ayah, ya seorang anak mengakui, kau adalah ayahku, kau adalah orang tuaku. Padahal ketika disuruh satu kali pun gak mau. Haleluya. Hal yang sama juga, bagaimana mungkin adalah seorang anak diakui adalah anaknya kalau memang tidak bisa diperintahkan untuk bekerja. Kita mengakui sebagai anak Kristus karena kita mau diperintahkan untuk bekerja sesuai kehendaknya. Kalau tidak, jangan dianggap anak Kristus. Jangan dianggap dan jangan pernah berharap aku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Sedangkan pintu pun kamu tidak mau membuka. Tetapi mempelai wanita yang setia kepada Kristus, barang siapa yang mau membuka pintu bagiku, aku akan mengetok. Supaya barang siapa yang mau bukakan pintu bagiku, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya, glory. Kalau orang memilih-milih firman Tuhan, yang ini benar, yang ini perlu dibahas, yang ini tanda tanya, yang ini begitu, dan lain sebagainya, jangan dengarkan dia. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu katakan amin. Haleluya. Glory. Karena kalau orang hanya baca saja, banyak yang bertentangan di sini. Tetapi itu bukanlah bertentangan, karena firman Tuhan adalah satu. Haleluya. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melarikannya. Haleluya. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melarikannya. Nya, huruf besar. Melarikannya. Berarti
Ini berbicara tentang Maria dan Yesus. Semua yang berumur 22 tahun bunuh semua. Siapa yang membunuh? Haleluya. Bunuh semua. Dan siapakah pembunuh manusia yang takut akan Tuhan? Haleluya. Dan kita tahu ada 10 gadis bijak. Ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijak. Mempelai wanita tidak pernah mengalami tribulasi. Pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua, sama seperti Henok, karena Henok adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita. Bagaimana tentang Nuh? Haleluya. Henok tidak pernah mengalami tribulasi. Dia sudah terlebih dahulu diangkat. Sebelum satu titik pun jatuh. Satu tetes pun jatuh hujan dari langit. Haleluya. Tetapi siapakah mereka? Dan kita lihat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Haleluya. Tetapi perempuan itu melarikannya. Dan kita sudah pernah membahas ini. Haleluya. Dan kita tahu ya bahwa Wahyu ini adalah 3 pasal ya kepada gereja. Gereja naik di pasal 4, ia tidak akan kembali lagi sampai pasal 19. Itu adalah sesudah masa tribulasi ketika Allah memanggil keluar orang-orang Yahudi. Dan seperti yang saya terangkan tadi, sama seperti Henok, dia naik sebelum satu tetes hujan, ya, pernah jatuh ke atas bumi. Dia sudah pergi, lalu datanglah tribulasi. Nuh berada di dalam bahtera sebelum tribulasi itu datang. Lot berada di luar Sodom sebelum tribulasi itu datang. Gereja akan pergi sebelum masa tribulasi. Jadi tidak pernah kita mengalami kesusahan besar. Haleluya. Jadi di sepanjang tribulasi yang akan terjadi itu, ya, gadis yang tertidur itu akan diburu oleh naga itu. Menyemburkan air dari mulutnya, yang artinya kumpulan orang banyak dan bangsa-bangsa. Tentara-tentara akan mencari dan mengambil wanita ini, sisa dari benihnya, dan akan membunuhnya, ya. Itu akan terjadi pada masa tribulasi. Tetapi gereja akan pulang ke rumah. Haleluya. Sebelum tribulasi berlangsung. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mempelai wanita pergi. Haleluya. Dan kita lihat seperti Yohanes Pembaptis dulu diutus untuk mendahului kedatangan Kristus yang pertama. Haleluya. Mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Siapakah dia? Siapakah pendahulu kedatangan Kristus yang kedua? Sementara pendahulu kedatangan Kristus yang pertama adalah Yohanes. Pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua siapakah sebenarnya? Sesuai dengan firman Tuhan.
Apakah ada orang yang kenal? Apakah ada orang yang tahu? Hanya mempelai wanita yang tahu. Haleluya. Dan Yoel 2 ayat 25 tadi, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang-belalang. Aku akan memulihkan tahun-tahun pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Aku akan memulihkan. Kita melihat ke belakang. Siapa yang menghancurkan? Siapa yang membunuh? Ya, siapa yang mencerai-beraikan orang-orang percaya, orang-orang yang taat kepada Yesus? Tuhan sudah berjanji, aku akan pulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, ya. Tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Haleluya. Dan kita melihat dan memperhatikan ketika Pentakosta dulu turun. Dan saudara-saudara itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi hampir itu terjadi hingga pesan itu mulai pudar. Tetapi sebelum itu pudar, dipulihkan kembali. Haleluya. Glory. Dan kita lihat Efesus 1 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan kita lihat juga di 2 Timotius ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Haleluya. Kenapa dikatakan orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat? Kenapa tidak mau menerima ajaran sehat? Karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada Sang utusan di setiap zaman. Melainkan hanya orang-orang yang berpihak kepada Kristus. Dan ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oh, di sana ada kabar apa? Pergi ke sana. Di sana ada, pergi ke sana. Di sana ada, pergi ke sana. Akhirnya bingung. Karena banyaknya sekarang pembahasan tentang Alkitab. Kenapa? Lewat hasil olahan mereka sendiri. Mereka tidak lagi menolak, mereka tidak lagi menerima utusan. Karena banyaknya utusan yang tidak mempunyai sekolah yang tinggi. Mereka tidak terpelajar, tidak mempunyai pendidikan, bukan orang kaya dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tidak terima. Kenapa? Karena hatinya tinggi. Dia kan nggak ada sekolahnya. Dia kan nggak pernah sekolah teologi. Dia kan pernah punya jabatan seperti ini. Ngapain pula aku kan sarjana, aku kan ahli semua bagian Alkitab ini. Dia nggak ada tambatannya. Ngapain kita dengar sok-sokan itu? Kenapa? Karena dia tidak mengenali zamannya. Kalau dia mengenali zamannya, pasti dia menerima utusan pada setiap zaman.
Tetapi karena dia tidak mengenali, maka mereka dipenggal, dibunuh, digantung, dan lain sebagainya. Haleluya. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Haleluya. Glory, haleluya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Berarti harus ada penderitaan kalau memang demikian. Kenapa dikatakan sabarlah menderita? Maukah menderita seorang raja yang sudah terkenal, seorang penguasa di dunia ini? Tidak mau menderita. Tidak akan mau. Seorang yang punya jabatan yang tinggi tidak akan mau menderita. Dia mau senang-senang. Dia mau dihargai, dia mau disanjung, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, sabarlah menderita. Semua menderita. Dari Nabi di zaman dulu menderita. Dari Yesus sampai hari ini utusan menderita. Kita lihat Yohanes dipenggal, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Bagaimana dengan ke-11 muridnya, ke-12 muridnya? Mati. Ada yang digantung, ada yang dibunuh, ada yang dibakar, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mediator, Irenaeus, Martin, Columba, Martin Luther, John Wesley? Wah, apalagi? Menderita. Tapi Tuhan katakan sabarlah. Tunggu saat waktunya. Kristus akan bersama-sama dengan orang percaya mempelainya menginjak debu orang-orang yang jahat. Haleluya. Glory. Dan kita lihat Kisah para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan Kisah Rasul 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Allah tidak pernah membedakan orang. Mau dari China, mau dari Eropa, mau dari India, dan mau dari Indonesia, mau dari negara manapun, tidak berbeda di hadapan Tuhan. Asal mau mereka mendengarkan pemberitaan yang benar. Haleluya. Glory. Mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka akan termateraikan. Haleluya. Glory. Matius 28 ayat 40 untuk menutup. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Dan Lukas 17 ayat 34, aku berkata kepadamu pada malam itu ada 2 orang yang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Haleluya. Yang dimaksudkan adalah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Kalau kamu adalah seorang penginjil, ambillah pekerjaanmu sebagai seorang penginjil. Jangan ambil 2 pekerjaan, ya, 1 orang yang mengerjakan. Diambil 2 pekerjaan, diambil 2 jabatan. Dia adalah seorang pastor,
Padahal dia mengambil dua pekerjaan sebagai pastor dan penginjil. Haleluya. Yang satu akan ditinggalkan dan yang satu akan dibawa. Haleluya. Itulah sebabnya seorang utusan memanggil dia. Jadi dia tidak bisa menjadi seorang penginjil kalau dia sudah menjadi seorang pastor. Tetapi kalau dia adalah seorang penginjil, akan ada seorang pastor. Haleluya. Jadi dia tidak bisa seorang nabi. Haleluya. Kalau dia adalah seorang pastor. Haleluya. Semua diberitahukan kepada utusan tersebut. Haleluya. Jadi itulah sebabnya mereka atau gereja dipresentasikan secara universal di mana-mana, karena ada dua orang di tempat tidur, dua di ladang, mengambil yang seorang dan meninggalkan yang lainnya. Bagaimana seorang utusan melakukan pekerjaan seorang penginjil? Haleluya. Jadi harus melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi tidak bisa berjalan. Ada seorang yang menginjil, ada seorang pastor bekerja pada waktu saat bersamaan. Itu tidak akan bisa. Bagaimana mungkin dari mimbar menyampaikan firman, lalu datang yang satu menginjili di sana? Tidak akan bisa berjalan. Kalau seorang penginjil di luar gereja, itu yang dimaksudkan. Kalau ada dua orang di dalam gereja, sama-sama bekerja, satu menginjil, sama menyampaikan firman, tidak akan bagus nampaknya. Haleluya. Berarti yang seorang akan pergi menginjili, yang seorang akan menyampaikan firman. Haleluya. Jadi kita sudah tahu bagaimana tentang berpihak kepada Yesus Kristus. Dan pekerjaan-pekerjaannya harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena tidak lain apa yang dikerjakan oleh kepala, apa yang diperintahkan oleh kepala, itu harus dikerjakan oleh tubuh. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, harus menyatu antara tubuh dan kepala. Bekerja sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini tentang firman Tuhan yang saya sampaikan, dan semuanya tidak hasil dari olahan pikiran sendiri. Tetapi ini adalah pesan terang di waktu senja yang disampaikan oleh utusan Malaikat 4, 5 dan 6, Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Glory. Tuhan memberkati kita. Mari kita buka